warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Huda dengan NIM 2017-210-555. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian saya, yaitu yang berjudul pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur aset, non deteksil, dan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proposal saya. Yang pertama yaitu perusahaan pada umumnya pasti menginginkan untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemiliknya. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah tuntutan bagi sebuah perusahaan untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas agar mampu bersaing dengan produk-produk lainnya yang mungkin sudah terlebih dahulu ada di pasaran. Dalam sisi lain, perusahaan juga mampu memiliki visi misi untuk mencapai tujuan tersebut, dan pastinya visi misi yang dimiliki satu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan juga memerlukan pendanaan atau modal awal yang baik guna mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing di pasaran. Faktor keuangan di sini merupakan salah satu fungsi perusahaan yang harus dikelola dengan baik guna meningkatkan nilai perusahaan pada keputusan keuangan. Keputusan keuangan yang ditentukan oleh perusahaan menjadi sangat penting karena manajer memiliki tugas dalam mewujudkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Nah, menurut Sartono sendiri, struktur modal adalah pertimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat permanen atau perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan perusahaan. Pentingnya struktur modal bagi setiap perusahaan dikarenakan memiliki efek langsung terhadap posisi keuangan pada perusahaan, sehingga manajer keuangan harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal agar dapat memaksimalkan kemakmuran pemegang saham perusahaan. Nah, pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata sehingga memaksimalkan nilai perusahaan pada perusahaan tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah tingkat penjualan, struktur aset, tingkat pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, variabel laba, dan perlindungan pajak, skala perusahaan, dan yang terakhir kondisi intent perusahaan dan ekonomi makro. Dalam hal ini, faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah stabilitas penjualan, struktur modal, leverage, operasional, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak kendali, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman dan lembaga pemeringkat, serta kondisi keuangan, kondisi internal perusahaan, dan fleksibilitas keuangan. Nah, penelitian ini mengambil 4 faktor yang dinilai mempengaruhi struktur modal suatu perusahaan, yaitu profitabilitas, likuiditas, struktur aset, dan juga non-deteksil. Nah, profitabilitas sendiri merupakan hubungan antara pendapatan dan biaya yang dihasilkan dengan penggunaan aset perusahaan, baik berupa aset lancar maupun aset tetap, dalam aktivitas produksi tanpa profit. Kemudian untuk likuiditasnya sendiri, likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kemampuan finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Kemudian pada struktur asetnya, perusahaan memainkan peranan penting dalam menentukan pembiayaan perusahaan yang memiliki aktiva tetap jangka panjang tinggi karena permintaan akan produk mereka tertinggi akan banyak menggunakan utang hipotek jangka panjang. Nah, kemudian non-deteksil sendiri merupakan penghematan pajak yang bukan bersumber dari uang merupakan penghematan pajak yang bukan berasal dari bunga pinjaman yang dibayarkan. Menurut Brandley, non-deteksil sendiri tersebut merupakan depresiasi aktiva tetap. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah proposal saya sendiri yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama,
apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan manufaktur yang ada di BI? Yang ketiga yaitu apakah struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI? Kemudian yang terakhir yaitu apakah non-debt taxil berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI? Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui dan menguji apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan menguji apakah likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal dan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui dan menguji apakah struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Yang keempat yaitu untuk mengetahui dan menguji apakah non-debt taxil berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang ada di BI. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritisnya sendiri yaitu peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menjadi sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris bagi para pembacanya, khususnya mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur aset, dan non-debt taxil terhadap struktur modal perusahaan. Nah, untuk manfaat praktisnya sendiri bagi perusahaan, penelitian ini mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur aset, dan non-debt taxil terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pengambilan pendanaan. Kemudian, untuk peneliti sendiri diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penelitian, khususnya mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur aset, dan non-debt taxil. Nah, untuk akademisnya sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai struktur modal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Nah, untuk landasan teorinya sendiri, teori-teori yang mendasari dalam mendukung penelitian untuk melakukan penelitian sesuai dengan topik sebagai berikut. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai struktur modal. Struktur modal adalah pertimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat permanen atau perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan perusahaan. Nah, modal sendiri terdiri dari berbagai jenis saham, cadangan, dan laba ditahan. Perusahaan rasio hutang jangka panjang dengan modal sendiri akibat dari penambahan atau pengurangan hutang jangka panjang akan berakibat berubahnya struktur modal perusahaan tersebut. Terdapat beberapa teori struktur modal yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan dua teorinya, yaitu mengenai teori trade-off teori dan juga pecking order teori. Untuk trade-off teori sendiri, perusahaan memerlukan atau menukarkan keuntungan-keuntungan pendanaan melalui hutang dengan tingkat suku bunga dan biaya kebangkrutan yang lebih tinggi. Untuk pecking ordernya sendiri menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat hutangnya rendah dikarenakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber dana internal yang berlimpah. Nah, cara untuk mengukur struktur modal dapat diproyeksikan menggunakan DER atau Debt to Equity Ratio, di mana rumusnya yaitu total utang dibagi total ekuitas dikalikan 100%. Kemudian untuk profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, profitabilitas dalam penelitian ini diproyeksikan dengan return total aset yaitu ROA. ROA merupakan salah satu cara untuk menghitung kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, rumus ROA-nya sendiri yaitu laba bersih setelah pajak dibagikan dengan total aktiva. Kemudian untuk likuiditasnya sendiri,
merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kemampuan finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Nah, rumus likuiditas sendiri yaitu menggunakan JR atau current ratio, di mana rumusnya aktiva lancar dibagi dengan total hutang lancar dikalikan dengan 100%. Kemudian ada struktur aset. Nah, struktur aset sendiri dinyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai aset tetap jangka panjang lebih besar, maka perusahaan tersebut akan banyak menggunakan hutang jangka panjang, dengan harapan aset tersebut dapat digunakan untuk menutupi tagihannya. Nah, dalam hal ini rumus yang digunakan untuk menghitung struktur asetnya yaitu aset tetap dibagi dengan total aset dikalikan 100%. Kemudian ada non-debt tax shield. Non-debt tax shield sendiri merupakan perlindungan pajak yang memberikan insentif yang kuat terhadap utang, terutama bagi perusahaan yang mempunyai pendapatan kena pajak yang cukup besar. Nah, manfaat pajak dari utang menurun ketika mengurangkan pajak lain, seperti kenaikan penyusutan. Untuk menghitung non-debt tax shield-nya sendiri, kami menggunakan rumus depresiasi dibagi dengan total aset. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Nah, bisa kita lihat kerangka pemikiran dari proposal saya sebagai berikut, di mana selanjutnya ada hipotesisnya, yaitu berdasarkan kerangka penelitian yang telah dirancang, maka hipotesis yang akan diajukan oleh peneliti sebagai berikut, yaitu H1-nya atau profitabilitasnya berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Kemudian untuk likuiditasnya berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Kemudian untuk struktur asetnya berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Kemudian yang terakhir yaitu non-debt tax shield-nya berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Nah, selanjutnya ada rancangan penelitian. Berdasarkan tinjauan pustaka serta disertakan pada penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penelitian ini didasarkan pada beberapa aspek. Nah, pertama, tujuan penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian korelasi karena berusaha mengidentifikasi suatu hubungan antara dua variabel atau lebih, serta seberapa jauh tingkat hubungan antara variabel yang diuji. Nah, kemudian ada jenis penelitian. Berdasarkan jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena penelitian ini berusaha menguji teori-teori tentang atau tertentu dengan cara meneliti antar variabel. Variabel-variabel tersebut kemudian akan dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Nah, metode dan teknik pengumpulan data. Berdasarkan metode dan teknik pengumpulan datanya, penelitian ini adalah penelitian sekunder karena penelitian ini melakukan pengamatan dengan menggunakan data-data yang telah tersedia secara tidak langsung berupa catatan atau laporan keuangan historis yang telah tersusun dan telah dipublikasikan. Kemudian ada batasan penelitian. Dalam penelitian ini menyadari adanya keterbatasan operasional dan sumber daya yang digunakan. Maka peneliti membatasi pada yang pertama, membatasi variabel yang digunakan, yaitu dalam pengukuran faktor yang mempengaruhi struktur modal hanya menggunakan variabel profitabilitas, likuiditas, struktur aset, dan juga non-debt tax shield. Kemudian yang kedua, membatasi sampel yang diteliti, yaitu hanya meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu membatasi periode penelitian. Dalam penelitian ini hanya meneliti pada periode dari tahun 2014 hingga 2019 saja. Kemudian ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Nah, untuk definisi operasional dan pengukuran variabelnya sendiri bisa kita lihat seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di mana struktur modal merupakan komponen antara penggunaan hutang dan modal sendiri yang digunakan perusahaan dalam membentuk struktur modal. Kemudian ada profitabilitas yang merupakan variabel yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tersedia bagi pemegang sahamnya. Artinya perusahaan memiliki kemampuan untuk mensejahterakan para pemegang saham. Kemudian ada likuiditas.
Likuiditas merupakan variabel yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian ada struktur aset. Struktur aset sendiri merupakan variabel yang menunjukkan seberapa besar total aset perusahaan yang terdiri dari aset tetap dan aset lancar. Kemudian ada non-debt taxil, merupakan salah satu pertimbangan untuk menentukan kebijakan struktur modal perusahaan. Taxil tidak hanya diperoleh dengan adanya tax reform, tetapi juga dapat diperoleh dari non-debt taxil. Nah, selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik pengambilannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas perusahaan. Sedangkan sampel yang digunakan menggunakan purposive sampling dengan kriteria sampel yang telah ditentukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan telah secara konsisten menerbitkan laporan keuangannya dan telah dipublikasikan pada periode 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2019. Kemudian ada data laporan keuangan lengkap selama periode penelitian. Kemudian perusahaan tidak di delisting dari daftar BI selama periode penelitian. Kemudian ada data dan metode pengumpulan data. Data dan metode pengumpulan datanya sendiri dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan properti dan real estate yang dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada periode 2014 hingga 2019 dengan kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder tahunan yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Didapat melalui publikasi laporan keuangan lengkap yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di website www.idx.co.id. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non-partisipan, yaitu observasi yang dilakukan tanpa melibatkan diri dan hanya sebagai pengamat independen. Data dikumpulkan dengan cara mencatatkan dan mempelajari data sekunder berupa data time series, yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur periode 2014 hingga 2019 yang terdaftar di BI. Kemudian ada teknik analisis data. Metode analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menginterpretasikan suatu hasil yang didapat melalui aktivitas pengumpulan sampel kemudian mengolahnya untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, analisis deskriptif. Analisis pada penelitian ini menjelaskan secara deskriptif mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua yaitu analisis regresi berganda. Uji regresi berganda bertujuan untuk mengetahui arah hubungan variabel bebas dengan variabel terikat apakah memiliki hubungan positif atau negatif. Analisis ini juga digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian pengujian hipotesisnya, yaitu tujuan pengujian hipotesis adalah untuk melakukan atau melihat apakah variabel profitabilitas, struktur aktiva, dan likuiditas masing-masing variabel bebas secara non-parsial atau secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal, maka digunakan uji T yang dapat melihat hasil analisisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.